Apa pesan yang membuat kamu terharu sebentar lagi? Ini bisa pesan dari seseorang, dari ilahi. Kita akan cek pesan dari semesta, teman-teman. Halo semuanya, apa kabar untuk hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Harap diingat teman-teman, ini general reading, pembacaan kartu. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi, ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Oke? Kita akan cek di sini pesan yang membuat kamu terharu dalam waktu dekat. Kira-kira apa pesan yang akan membuat kamu terharu? Terbacanya teman-teman, ada pesan dari seseorang. Ya dia kayak pengen bilang, bisa nggak sih kisah kita itu mudah, gampang. Kisah kita itu tidak banyak drama, tidak banyak kendala. Ada seseorang pengen bilang seperti itu. Ini dia kayak berandai-andai. Atau dia kayak membayangkan. Andaikan kisah cinta kita mulus-mulus aja, gitu. Andaikan kisah cinta kita tidak rumit, tidak sulit, ya rasanya pengen langsung memiliki kamu. Tanpa ada drama, tanpa ada kendala, tanpa ada kesulitan, tantangan, rintangan. Tuh. Ada ini memang orangnya terbiasa di zona nyaman, teman-teman. Maunya yang enak-enak gitu ya. Maunya jangan yang ribet-ribet lah, jangan yang drama lah. Padahal hidup ini kan penuh dengan perjuangan, ya enggak sih? Dan dia di sini mau berpesan, butuh proses atau butuh waktu yang lama untuk dia bisa berubah. Dan aku ngerasa ya, ada yang akhirnya disadarkan oleh semesta. Contohnya, lihat aja hidupnya. Kalau hidupnya gitu-gitu aja, toksik terus, dia tersiksa terus, dia tidak bahagia, dia tersiksa sama ulahnya sendiri. Ya kalau gitu-gitu aja kan, akhirnya dia bisa menyerah. Akhirnya dia bisa sadar bahwasanya dia harus berubah lebih baik gitu. Oke, kita cek lagi teman-teman. Kira-kira apa sih pesan yang akan membuat kamu terharu? Pesan yang akan membuat kamu terharu. Nah, aku melihat ini sih sepertinya pesan dari semesta. Apa yang mau dikatakan? Terbacanya mungkin sebelumnya kamu sempat ngerasa capek ya, kamu tuh kayak bingung, atau kamu kehilangan arah. Tapi nanti semesta, ini akan kasih kamu tanda-tanda energi baru teman-teman. Memberikan kamu sebuah harapan baru ke dalam hidupmu. Kamu akan diarahkan untuk bangkit lagi. Kayak nanti kamu mulai kepikiran mau berubah gitu ya. Kamu tuh kayak tiba-tiba punya keinginan untuk memulai sesuatu. Atau kamu ngerasa, aku nggak mau terus-terusan kayak gini. Aku harus cari tambahan lagi. Aku harus cari kerja sampingan lagi. Atau aku harus mencoba untuk mulai ngonten, siapa tahu ada rezeki. Nah, jadi pesan untuk kamu. Dikatakan jangan abaikan perasaan-perasaan itu teman-teman. Karena bisa jadi dari hal kecil itulah perubahan besar biasanya dimulai. Dan itu tanda bahwa hidup kamu lagi masuk ke bab baru. Nih, ini pesan dari orang tua.
bahwasanya mereka itu diam-diam memantau kamu, memantau perjuangan kamu. Ya mau gimana pun perjuangan kamu, entah itu terlihat kecil, sedang, besar, pokoknya kamu pernah berjuang gitu ya. Jadi mau gimana pun hasilnya. Dan ini bukan tentang hasil aja, tapi tentang sebuah proses perjuangan kamu. Jadi mereka kayak bilang, kami diam-diam memantau kamu loh, berjuang. Ya, kami diam-diam merasa bangga loh sama kamu. Ya banggalah, kamu sudah lalui semuanya. Kamu bangkit dari keterpurukan. Sampai kamu sespiritual sekarang gitu. Luar biasa sih teman-teman. Ya jadi ini orang tua benar-benar memantau kamu. Diam-diam melihat perjuangan kamu, usaha kamu. Dan mereka bangga ya, bahwa kamu bisa bangkit dari keterpurukan. Terbacanya, ada pesan istimewa buat kamu. Ya, sebenarnya ada seseorang di sini yang sangat kehilangan kamu. Lihat deh, Three of Swords. Ada yang ngerasa sangat-sangat kehilangan kamu. Mungkin dia meneteskan air matanya. Mungkin dia bersedih. Atau jangan-jangan bisa aja dia menangis nih. Dia menangisi kamu teman-teman. Dia ngerasa mau melanjutkan hidup, ini rasanya wah nggak tahu lagi harus bagaimana. Mau melanjutkan hidup rasanya tuh kayak berat gitu loh. Nggak tahu lagi harus gimana. Nah nggak tahu lagi harus mau bersikap seperti apa. Karena ya mungkin hatinya itu sudah sama kamu gitu. Kamu tuh sudah mengambil hatinya. Kayak kamu melakukan hal-hal yang baik ya, atau dia berkesan nih sama kamu. Dia ngerasa pokoknya hatinya itu udah sama kamu, kayak udah terkunci sama kamu gitu loh. Oke, kita lihat lagi kira-kira apa pesan istimewa yang membuat kamu terharu dalam waktu dekat. Kira-kira apa pesan istimewa yang akan membuat kamu terharu? Nah, teman-teman di sini ada Five of Wands, Seven of Wands. For some of you, mungkin kamu lagi ngerasa bahwa hidupmu ini penuh tekanan ya. Hidupmu terasa berisik gitu, banyak drama di sekitar kamu. Ada hal-hal di sini yang bikin kamu capek, bikin kamu lelah batin. Kayak seolah-olah ini banyak hal terjadi secara bersamaan. Banyak tuntutan mungkin dari kantor kamu, ya, dari inilah, dari itulah. Banyak suara-suara di kepala kamu, suara-suara berisik. Kayak ada seseorang yang dimana kamu teringat dengan ucapannya. Kamu itu jangan begini, kamu itu jangan begitu. Kamu tahu nggak, si ini ngomongin ini loh tentang kamu. Jadi kayak pikiran kamu itu, apa ya teman-teman, kayak nggak bisa tenang gitu, nggak bisa diam. Jadi banyak suara-suara di kepala kamu. Banyak hal yang bikin kamu itu harus kuat terus gitu loh. Ya bisa jadi, ini dari orang-orang sekitar kamu, teman, rekan. Sehingga kadang-kadang kamu tuh ngerasa harus membela diri. Harus dituntut selalu benar. Harus dituntut tahan banting gitu. Padahal di dalam hati kamu tuh udah capek banget. Kamu tuh udah lelah banget. Nah, jadi di sini pesan ilahi untuk kamu. Kami tahu kamu capek gitu ya. Ya, kamu wajar kalau kamu merasakan lelah. Kamu wajar kalau ingin kamu itu diam sebentar. Jadi jangan paksakan dirimu untuk mengikuti semua perdebatan. Ya, untuk ikut campur di semua masalah. Jangan paksakan dirimu. Ya, untuk mengikuti semua argumen. Nggak semua orang perlu kamu jelasin panjang lebar tentang dirimu. Nggak semua omongan harus kamu tanggapi. Karena ya, kadang-kadang kan kita capek ya. Bukan karena masalah besar, tapi karena kita itu terlalu banyak terlibat di hal-hal yang sebenarnya itu nggak perlu gitu. Jadi pesannya sama kamu, cobalah untuk menenangkan dirimu. Nggak apa-apa kalau sekarang kamu pilih untuk diam dulu. Nggak apa-apa kalau kamu itu mundur sebentar dari keramaian, dari konflik-konflik ini, dari perdebatan. Itu bukan berarti kamu kalah. Itu tanda kamu lagi menjaga dirimu, menjaga energi kamu.
Fokus ke dirimu sendiri. Karena saat kamu tenang, teman-teman, kamu bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Tuh, ya, pesan ilahi untuk kamu. Nah, ini tentang tabur tuai sih. Aku ngerasa ada orang yang mungkin sedang menjalani karma, sedang menjalani tabur tuai. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan di masa lalu, itu dia tuai di masa sekarang. Contohnya, dia tuh toksik, dia buruk, dia jahat, dia kejam mungkin ya, dia tegaan. Ya mungkin di masa yang udah berlalu nih, sifat-sifat dia seperti itu. Tapi sekarang dia tuai rasa sakit itu. Atau dia tuai ya, dia terima karma yang pahit itu. Itu di masa sekarang gitu loh. Kira-kira apa pesan istimewa yang membuat kamu terharu dalam waktu dekat? Kira-kira apa pesan istimewa yang akan buat kamu terharu? Wah, ini sih tentang asmara teman-teman. Seseorang lagi nih, passion, I like you. Di sini seseorang sebenarnya punya perasaan yang sama dengan dirimu. Dia itu sebenarnya saling sayang ya, saling cinta sama kamu. Bahkan nih, seandainya bisa ngasih tahu langsung, seandainya bisa jujur, dia tuh pengen bilang, dia tuh bisa berkaca, bisa bercermin sama kamu. Ini kayak ada energi mirror ya. Mirror di antara kalian berdua. Jadi dia ngerasa ketika dia mau mengabaikan, kamu bisa juga di sini mengabaikan. Ketika dia pasif, kamu bisa juga pasif gitu. Dan itu sebenarnya menyakitkan. Sampai dia ngerasa kayak, nggak tahu sih, aku harus apa gitu. Jadi ini ngerasa kayak terlihat naif ya teman-teman. Terlihat kayak, ya aku seperti orang bodoh. Nggak tahu lagi harus bagaimana. Ada yang seperti itu. Ya, ini jatuhnya kayak jadi pasrah sih. Tapi sebenarnya dia sangat menyukai kamu. Tuh, pesan dari seseorang untuk kamu. Mungkin ini masa lalu kamu teman-teman. Seseorang yang pernah gagal sama kamu. Dia yang pernah gagal berjuang untuk kamu. Pernah gagal untuk bersama kamu, gitu. Jadi dia ingin kamu tahu bahwa dia masih kayak gini-gini aja loh. Aku masih begitu-begitu aja loh. Aku masih menjadi manusia yang gagal sampai detik ini. Ya, ada yang merasa begitu. Aku masih begitu-begitu aja. Soalnya, wah, jangankan menaklukkan kamu. Menaklukkan diriku sendiri aja aku belum bisa. Mengendalikan egoku, mengendalikan kerasnya diriku aja aku masih susah. Gitu. Nih terbacanya. Ada seseorang yang pengen bilang, kenapa sih aku sayang sama kamu? Kenapa aku mencintai kamu setelah aku kehilangan kamu? Gitu. Ini kayak ada rasa, wah, udah begini baru terasa sakitnya. Kita yang seperti inilah, kita terlihat dingin lah, kita kayak orang asing, gitu ya. Jadi ada yang kayak merasakan, aku kehilangan kamu, dan setelah itu sadar, bahwa ternyata aku mencintai kamu sedalam itu, sebesar itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, beberapa hal pesan istimewa yang akan buat kamu terharu. Mungkin pembacaan ini sudah terjadi, sedang terjadi, atau nanti akan terjadi. Sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau belum cocok, jangan dipaksa cocok. Kalau belum sesuai dengan harapan kamu, mohon maaf, cukup ambil yang positifnya dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Untuk zodiak ada Aries, Sagittarius Leo, Libra Virgo, Aquarius dan Gemini. Sekarang kita akan coba cek inisial nama terkait readingan ini. C, E, P, M, H, W, L,
J, D, U, X, B, V, N, Z, R, S, I, A. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!